Sebuah studi baru menemukan bahwa meskipun kamu belum pernah berolahraga sebelumnya, kamu masih memiliki kemampuan yang sama seperti atlet kelas dunia untuk membentuk otot. Namun para ahli memperingatkan bahwa seorang pemula di gym sebaiknya memulai secara perlahan untuk menghindari cedera. Selain itu, bahkan jumlah olahraga yang kecil sudah dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan kamu. Ketika ia berusia 70 tahun, James Owen menyadari bahwa karir suksesnya yang pasif di Wall Street merusak kesehatannya. Itulah saat Owen yang sekarang berusia 79 tahun mulai berolahraga. Ia menceritakan perjalanannya sebagai lansia yang mengembalikan kebugaran fisiknya dalam bukunya yang berjudul Just Move, A New Approach to Fitness After 50. Sekarang, sebuah studi baru dalam jurnal Frontiers in Psychology mendukung apa yang Owen alami sendiri. Bahkan jika kamu belum pernah berolahraga secara teratur dan berusia lebih tua, tubuh kamu memiliki kemampuan yang sama untuk membangun massa otot. Sebuah tim di University of Birmingham di Inggris membandingkan kemampuan pria untuk membangun massa otot. Mereka mengamati dua kelompok. Orang yang berusia di atas 60 tahun yang berolahraga setidaknya 2 kali seminggu selama setidaknya 20 tahun, dan mereka yang tidak memiliki rutinitas olahraga yang konsisten. Para peserta menjalani biopsi otot 48 jam sebelum mengonsumsi minuman penelusur isotop dan melakukan sesi latihan beban. Kemudian, biopsi lain setelah selesai. Minuman tersebut memungkinkan para peneliti melihat bagaimana protein berkembang dalam otot. Kedua kelompok memiliki kemampuan yang sama untuk membangun otot sebagai respons terhadap olahraga. Studi kami dengan jelas menunjukkan bahwa tidak masalah jika kamu belum menjadi seorang olahragawan yang teratur sepanjang hidup kamu. Kamu masih dapat mendapatkan manfaat dari olahraga kapanpun kamu memulainya, kata peneliti utama Lee Green, PhD, seorang dosen di universitas tersebut. Tentu saja, komitmen jangka panjang terhadap kesehatan dan olahraga yang baik adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesehatan seluruh tubuh. Tetapi bahkan memulai di usia lanjut akan membantu menunda kelemahan terkait usia dan kelemahan otot, katanya. Meskipun orang-orang sudah lebih baik dalam kebugaran, tubuh mereka mensintesis protein pada tingkat yang sama dengan individu yang tidak terlatih ketika melakukan latihan beban tertentu, kata Joe Masello, seorang pelatih dan salah satu pendiri Focus Personal Training Institute di New York City. Dari segi fisiologis, subjek yang lebih muda memiliki keuntungan lebih besar dalam membangun otot dibandingkan subjek yang lebih tua, kata Masello. Terlepas dari usia, peningkatan beban secara bertahap sangat penting untuk menghindari mencapai titik jenuh. Artinya, kamu harus memberikan rangsangan yang memadai atau stres olahraga dan variasi secara konsisten untuk terus membangun otot, bukan hanya mempertahankannya. Jason Karp, seorang pelatih lari berbasis di California di Run Fit dan Revolution Running, mengatakan para partisipan mendapatkan hasil olahraga karena tubuh bereaksi terhadap stres fisik pada usia berapapun. Ketika rangsangan diberikan pada tubuh melakukan adaptasi untuk mengurangi stres tersebut. Aktin dan myosin adalah dua protein utama di dalam otot yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Mereka bertambah saat kita berolahraga, membangun lebih banyak protein sehingga otot menjadi lebih kuat. Proses membangun otot dimulai sejak kamu mendorong otot kamu untuk melakukan sesuatu yang menantang dan tidak biasa, baik itu mengangkat dumbbell, melakukan push up, atau berlari di treadmill, kata Jamie Hickey, seorang pelatih pribadi dari Pennsylvania. Stres olahraga merusak sel-sel otot. Saat tubuh memperbaikinya, sel-sel tersebut menjadi lebih besar dari sebelumnya. Begitulah membangun otot. Singkatnya, tingkat pengalaman seorang yang olahraga sebenarnya tidak begitu penting selama resistensi atau latihan itu menantang. Jika otot dihadapkan pada tantangan, maka otot tersebut akan berubah, tambah Tom Holland, seorang ahli fisiologi olahraga dan nutrisi olahraga bersertifikat dari Connecticut. Pada minggu-minggu awal memulai rutinitas latihan baru, sebagian besar peningkatan kekuatan sebenarnya bukanlah hasil dari sintesis protein otot dan hipertrofi. Sebenarnya itu adalah hasil dari sistem saraf tubuh yang belajar kapan dan bagaimana mengaktifkan sel otot yang diperlukan, kata Hickey. Misalnya, ketika kamu pertama kali melakukan bench press, lengan kamu belum sepenuhnya selaras dan beban mungkin sedikit bergoyang ke samping. Namun, ketika kamu melakukan set kedua atau ketiga dari latihan yang sama, praktek tersebut menjadi sedikit lebih lancar. Itu sistem saraf kamu yang bekerja, kata Hickey.
Bagaimana pemula harus memulai jika mereka ingin berolahraga secara teratur? Cari tahu di mana titik awal kamu dan kemudian berkembang secara perlahan dan sistematis. Menambahkan sedikit stres pada waktu tertentu selama beberapa bulan. Kata Carl. Orang yang baru mulai berolahraga mungkin tidak yakin apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan latihan yang baik. Atau mungkin mencoba melakukan terlalu banyak di awal. Inilah sebabnya mengapa berkonsultasi dengan dokter, berolahraga dengan trainer, atau keduanya dapat sangat bermanfaat. Banyak orang dewasa tidak tahu harus mulai dari mana dalam melakukan latihan kekuatan atau olahraga secara umum. Tambah Morgan Nolte, PhD, seorang spesialis terapi fisik geriatrik dari Nebraska. Mereka tahu itu baik untuk mereka, tetapi takut terluka, terutama jika mereka memiliki kondisi yang umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, seperti tekanan darah tinggi, nyeri punggung, atau penggantian sendi, katanya. Perhatikan perbedaan yang terjadi ketika seseorang yang berusia 40 tahun mulai berolahraga secara teratur dibandingkan dengan seorang yang berusia 60 atau 70 tahun memulai berolahraga. Seseorang yang berusia 40 tahun akan dapat memulai dengan intensitas yang lebih tinggi atau melakukan lebih banyak dari segi kardiovaskular karena denyut jantung maksimum berkurang seiring bertambahnya usia. Orang yang lebih muda kemungkinan memiliki lebih sedikit masalah kesehatan yang harus diatasi dibandingkan dengan seseorang yang mulai berolahraga pada usia 60 atau 70 tahun. Meski demikian, siapapun dapat mulai berolahraga secara teratur pada usia berapapun. Kita semua dapat mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik. Olahraga dapat diubah sesuai dengan individu, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun. Penting untuk menekankan manfaat mental dari olahraga juga, terutama bagi orang dewasa yang menua di mana depresi umum terjadi, kata Nolte. Jadikanlah itu sederhana. Banyak orang merasa kewalahan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau tidak punya waktu, sehingga mereka tidak melakukan apapun sama sekali. Mereka tidak perlu menghabiskan 1 jam di gym melakukan berbagai latihan yang rumit atau membeli alat mendeteksi kebugaran yang rumit, kata Marcelo. Konsistensi adalah hal yang paling penting untuk membangun kebiasaan berolahraga, tambahnya. Setelah kamu terbiasa menggabungkan olahraga dalam hari kamu dapat menyesuaikan durasi, intensitas, dan jenis latihan sesuai kebutuhan. Holland setuju bahwa memulai secara perlahan adalah kunci. Kamu tidak perlu pergi ke gym atau melakukan sesi berjam-jam. Setiap menit berarti. Studi telah menunjukkan bahwa 3 sesi latihan selama 10 menit memiliki manfaat yang sama dengan 1 sesi berkelanjutan selama 30 menit, kata Holland. Ini juga udah aku jelasin di video sebelumnya ya tentang manfaat olahraga singkat. Benar-benar tidak pernah terlambat untuk memulai. Orang yang mulai berolahraga di usia lanjut tidak akan percaya betapa lebih baik penampilan dan perasaan mereka, terutama ketika nyeri kronis yang mereka alami selama bertahun-tahun menghilang. Olahraga adalah obat, kata Marcelo. Tidak pernah terlambat untuk memulai olahraga. Bahkan jika kamu belum pernah berolahraga sebelumnya atau kamu udah mulai kakek nenek, tubuh kamu masih dapat membentuk otot dengan baik. Mulai aja secara perlahan untuk menghindari cedera. Tetap konsisten dan tambahkan variasi dalam latihan kamu. Ingat, beberapa menit olahraga setiap hari sudah memberikan manfaat yang signifikan. Jadi jangan ragu lagi. Terima kasih telah menonton dan semoga berhasil dalam perjalanan kesehatan kamu. Like dan subscribe biar kamu gak bingung atau ragu lagi buat olahraga. Stay healthy, stay active, peace.